wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Bawa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kudus hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan menikmati indah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari yang luar biasa ini. Segenap hati dan jiwa kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab kami tahu dan sungguh percaya bahwa di dalam-Mu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan yang ajaib. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab kami percaya hadirat-Mu mengubahkan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu hati kami tenang, bersama-Mu jiwa kami tenang Tuhan. Badai apapun yang kami jalani, kami percaya ada Yesus yang dahsyat bersama dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar semua kami Tuhan jemaat-Mu merasakan indahnya kasih Tuhan yang luar biasa. Oh, ku rasakan
Dari rumah ke rumah lawatan Allah yang besar terjadi. Setiap kami pagi ini dilawat oleh kuasa-Mu, dilawat oleh hadirat-Mu yang ajaib Tuhan. Kami pasti dipulihkan hari ini Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang letih lesu Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang dalam permasalahan ekonomi Tuhan, mari Tuhan ubahkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Luar biasa. Walaupun ada badai saudara, kita percaya tangan Tuhan selalu pegang tangan kita. Amin. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari imanmu mengubahkan segala sesuatu saudara yang kekasih. Mari tinggikan nama Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama bersorak bagi Raja kemuliaan. Dia yang akan membebaskan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini buat Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, perkara
keagungan Raja, Raja keagungan. Sekali lagi, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kasih setia Tuhan sampai saat ini. Bapa, sebentar kami duduk diam, belajar mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah, baik secara online ini ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, berkat sukacita turun dalam kehidupan kami. Biarlah roh Tuhan pakai, bahkan kami percaya Engkau yang mengurapi hamba, pakai mulut bibir lidah hamba, agar setiap yang perkataan yang keluar dari dalamnya berasal dari Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengarkan, kami diberi roh pengertian. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini merupakan hari yang bahagia. Walaupun 12 minggu tidak terasa atau kurang lebih 3 bulan kita tidak dapat beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya saudara menyaksikan ibadah hari ini baik via online dimanapun saudara berada. Saya percaya berkat sukacita turun atas rumah tangga, atas pribadi, atas kehidupan saudara semuanya. Amin. Bahkan pesan saya, kita tetap sama-sama berdoa. Kita doakan bangsa kita Indonesia agar pandemi COVID-19 segera sirna dari Indonesia sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Hari ini adalah bulan Juni di mana Gereja Betel Indonesia memberikan tema tentang keluarga. Dan nats firman Tuhan hari ini saya bawa di dalam Yosua 24. Bagi saudara yang di rumah-rumah silakan buka Alkitab. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 28. Sekali lagi Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan bacakan dari sini. Perikopnya pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian
Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan aku sampai ke laut, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zifor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangin sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanamin, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan seterusnya nanti Anda baca sampai ayat ke-28. Nah, kita tahu ketika kita membaca Alkitab, di sini dikatakan seorang tokoh yang menyatakan bahwa dia dan seisi keluarganya melayani Tuhan. Pasti saudara tahu setelah membaca perikop ayat ini, ayat Yosua 24. Ya, tokoh tersebut adalah Yosua. Saat itu, ketika Yosua hendak berpisah dari bangsa Israel, setelah mereka menduduki tanah perjanjian, di akhir kalimat perpisahannya itu, dia menegaskan kembali komitmennya bahwa dia dan keluarganya akan beribadah kepada Tuhan Allah selama ini, yang mereka sembah, yang mereka agungkan, yang Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan, sehingga akhirnya mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Komitmen ini Yosua ucapkan kepada seluruh bangsa Israel, dengan harapan juga bangsa Israel pada akhirnya memilih untuk tetap menyembah dan beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang mereka sembah selama ini, dan yang telah menuntun mereka untuk masuk ke tanah perjanjian.
Hal ini juga berlaku bagi setiap kita, bagi setiap saya, setiap saudara-saudara yang menyaksikan ibadah hari ini. Nah, penting bagi kita untuk menyatakan komitmen kita untuk tetap bisa beribadah, untuk tetap setia melayani Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya sampai akhir hidup kita selesai di bumi ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, penting untuk kita tetap menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa aku dan seisi rumahku akan tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul mendidik anak-anak untuk berjiwa besar. Nah, yang dikatakan berjiwa besar adalah apabila ia bisa menerima kenyataan pahit apapun yang terjadi dalam hidupnya dengan lapang dada. Ya, sekali lagi, yang dikatakan seorang yang berjiwa besar adalah apabila ia bisa menerima kenyataan pahit apapun yang terjadi dalam hidupnya dengan lapang dada. Dengan kata lain, seseorang yang berjiwa besar adalah seseorang yang memilih atau yang memiliki mental pejuang. Seseorang yang berjiwa besar tidak mudah menyerah. Seseorang yang berjiwa besar memberikan pengampunan walaupun ia telah disakiti. Memang untuk menjadi orang-orang yang berjiwa besar itu tidaklah mudah, karena banyak faktor-faktor yang sangat menentukan dan menyatakan apakah ia sungguh-sungguh berjiwa besar atau tidak. Karena menerima segala sesuatu itu dengan tulus, dengan ikhlas, itu tidaklah semudah yang kita ucapkan. Ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita agar mereka juga memiliki jiwa yang besar? Inilah yang menjadi fokus Yosua dalam Yosua pasal 24 yang kita baca tadi. Kalau kita melihat bahwa salah satu faktor yang ditekankan Yosua adalah bagaimana sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat kisah hidup Yosua ini. Bagaimana tentang nilai-nilai kehidupan yang diwariskan kepada anak cucunya untuk menjadikan mereka menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang teguh berdiri menghadapi banyak tantangan. Nah, banyak ujian serta berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita belajar, ada 3 hal yang ditanamkan Yosua, nilai-nilai kehidupan agar menjadi generasi yang berjiwa besar. Nah, nilai-nilai yang pertama, yaitu pertama, mendidik dengan firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, mendidik dengan firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya di Yosua 24 ayat 2. Di sini dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, begini firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kita seharusnya sudah mulai menanamkan firman Tuhan pada anak-anak kita sejak dini. Kenapa? Karena anak-anak dapat menjadi generasi yang berjiwa besar ketika mereka mulai mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jangan dibiarkan anak-anak kita bertumbuh tanpa pemahaman yang benar akan firman Allah. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tugas kita bersama sebagai orang tua, sebagai gembala jemaat, sebagai tenaga pendidik atau apapun profesi kita, untuk bisa menanamkan pengenalan firman Allah kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kehidupan yang diberikan Yosua yang kedua, yakni mendidik untuk tulus dan setia beribadah. Mendidik untuk tulus dan setia beribadah.
Coba kita baca ayatnya di Yosua 24 ayat 14. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua mendidik orang Israel agar mereka dengan tulus hati dan kesetiaan penuh dapat beribadah kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang tulus, ini berhubungan dengan motivasi. Sedangkan kalau kita bicara tentang kesetiaan, ini merupakan menunjuk sikap yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah goyah, tidak pernah terpengaruh. Nah, anak-anak harusnya sudah diajarkan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena dalam beribadah kepada Tuhan akan mendatangkan banyak manfaat. Karena di dalamnya memiliki jiwa besar dalam menghadapi kehidupan saat ini. Anak-anak perlu diajarkan pemahaman Alkitab yang baik. Mereka perlu diajarkan untuk beribadah dengan totalitas yang penuh kepada Tuhan, sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di kehidupan mereka, bahkan yang akan ada dan yang akan datang di depan mereka selanjutnya. Anak-anak kita perlu mendapatkan makanan rohani yang cukup untuk perkembangan mereka. Dengan demikian, mereka akan memiliki jiwa yang besar. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Dan ketika mereka menghadapi kegagalan dan kesulitan-kesulitan yang lain, mereka memiliki rasa percaya penuh kepada Tuhan dan mereka bangkit menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan mereka. Dan nilai yang terakhir, dan nilai kehidupan yang diberikan oleh Yosua untuk generasinya yang ketiga, yaitu mendidik untuk mengambil keputusan. Mendidik untuk mengambil keputusan. Coba kita baca di dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan tadi, ayat terakhir disampaikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan keputusan yang tegas yang diambil, yang dinyatakan oleh Yosua di hadapan bangsa Israel untuk tetap menyembah Allah Israel di tengah-tengah pilihan mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain yang biasa mereka lakukan. Ini juga yang menjadi tantangan kita semua, karena kita hidup, bahkan kita tinggal dengan bermacam atau beraneka ragam kepercayaan kepada Tuhan dalam lingkungan kita. Dalam hal iman, kita harus benar-benar mendidik anak-anak agar bisa memilih, mengambil keputusan yang tepat untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh karena itu, saya mau mengajak seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mendidik anak-anak kita untuk mempersiapkan generasi kita untuk bisa memilih dan beribadah kepada Tuhan, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa, hamba sudah selesai menyeringkan, bahkan membawa renungan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan memakai kami, setiap orang tua kami, setiap para orang tua, agar kami bisa mendidik anak-anak kami berjiwa besar. Kami tahu tuntunan Tuhan senantiasa turun atas kehidupan setiap rumah tangga.
Terima kasih Bapa, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Diberkati firman Tuhan, amin. Kita percaya firman Tuhan dapat mengubah segala sesuatu, dapat mengubah keadaan saudara apapun itu, amin. Mari imani sungguh-sungguh, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini karena kita tahu kita punya Allah yang hebat dan besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu atas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan Tuhan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa membawa keluarga kami, anak-anak kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus buat Bapak pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keempat wakilnya. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah tanda-tanda heran boleh menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga kami mau berdoa Tuhan buat karayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Biarlah Engkau pakai pelayanan hamba-Mu Tuhan, bahkan keempat wakilnya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu, Bekasi dan sekitarnya dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Bapak, kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih hebat lagi, lebih heran lagi Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan Engkau yang memberkati. Pemulihan terjadi atas kehidupan rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya, berkati cucunya, berkati mantu mereka Tuhan. Dimanapun keluarga besar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia. Indonesia dalam rencana Tuhan. Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Indonesia ada dalam hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Karena itu kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus berkati buat Bapak Presiden kami, bahkan para menteri-menteri yang ada, bahkan seluruh kabinet yang ada Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka.
Beri hikmat kepada mereka secara khusus dalam mengambil suatu keputusan, agar setiap keputusan yang mereka ambil, mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi bangsa kami, Engkau sangat mencintai bangsa kami. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa Indonesia, dan kami mau perkatakan Tuhan atas virus, kami mau berdoa, kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Virus corona diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan krisis juga Tuhan akan terjadi. Kami mau lepaskan Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Yesus. Krisis global tidak akan terjadi di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat Setu dan sekitarnya. Biarlah Tuhan Kau berkati kota kami, berkati Setu Tuhan. Pemulihan terjadi atas kota kami Bapa, dan kami percaya Bapa, Setu pasti akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Grand Resident Bapa, dimanapun kami saat ini Bapa, dimanapun kami beribadah pada saat ini Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai kami dalam keluarga rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, setiap pergumulan, pencobaan yang terjadi, kami percaya tidak akan melebihi di atas kemampuan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami, Tuhan pasti buka jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat tangan kita buka hati kita, dan mari kita terima berkat daripada Bapa di sorga. Berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera turun atasmu pada hari ini, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau sepanjang hidupmu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.